Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semuanya, terutama Ustadz Iwan Yanwar sebagai pemateri di pagi ini. Perkenalkan, saya Nanu Utama dari Amazing Sedekah. Pertama, mohon maaf ini karena waktunya kita agak mundur. Kedua, permohon maafan kedua saya adalah ini ada sedikit trouble teknis ya, sehingga saya tidak bisa menampilkan background di layar saya. Mudah-mudahan eh, kesalahan ini dapat dimaafkan ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir. Eh, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat serta salam juga semoga selalu terlimpah bagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ini sudah masuk di hari ke-23 ya, Ustadz Iwan dan teman-teman semua. Semoga selalu sehat, berkah, dan yang terlebih penting adalah kita bisa nanti melaksanakan ibadah Ramadan dan keluar dari Ramadan seperti permintaan Allah sebagai la'allakum tattaqun. Insya Allah seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke materi, nanti ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dulu supaya kita nanti bisa berjalan dengan baik dan fokus ya. Sekali lagi mohon maaf kalau saya tidak bisa nampilkan background ya. Mungkin saya share saja beberapa hal yang eh, akan kami sampaikan. Jadi insya Allah eh, ini kita akan mulai, sudah mulai ya di jam 9 lewat 5, kemudian pembukaan dan perkenalan dari saya. Nanti Ustadz Iwan Yanwar akan memberikan materi dari 9.15 sampai jam 10. Nanti kita ada sesi tanya jawab dan kita tutup di 10.30 insya Allah. Berikutnya, secara singkat saya ingin menjelaskan dulu untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Ustadz Muhammad Iwan Januar ini lahir di Jakarta ya Ustadz ya. Saya kira di Kuningan atau Bogor. Tanggal 2 Januari 74 ya. Dan ini ada beberapa poin yang penting eh, mengenai beliau bersyukur memiliki orang tua dan kakak yang mendorong untuk belajar baca dan menulis. Ternyata itu menjadi amat berguna dalam hidup. Banyak hal yang bisa saya tuliskan dan sharing. Alhamdulillah. Nah, ini ada poin yang menarik. Jangan ditanya sudah berapa buku yang saya tulis. Terus terang saya lupa. Wah, ini menarik sekali gitu ya. Mungkin saking banyaknya ya. Jadi beliau sendiri aja yang menulis sampai lupa ya. Mudah-mudahan buku-bukunya menjadi amal jariah beliau, pemberat nanti apa kebaikan di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini mungkin sekilas. Sekarang beliau tinggal di Bogor bersama istri dan 4 orang anak ya, Ustaz ya. Baik, kemudian ini sebagian karya beliau, ada Mengapa Menikah yang awalnya beliau menulis fokus di remaja, kemudian bergerak kepada parenting begitu setia. Dan ini ada satu buku yang menarik yaitu Hadonah, Risalah Agung Pengasuhan Anak dalam Islam. Nah, mudah-mudahan ini juga nanti dikaitkan dengan materi pertemuan kita atau for webinar ini, yaitu bagaimana kita dapat tips untuk menjaga ibadah anak-anak kita pasca Ramadan seperti itu ya. Nah, ini sebelum kita mulai ada beberapa aturan yang harus kita sama-sama pahami dan sepakati. Pertama, mohon seluruh peserta mematikan suara dan video selama penyampaian materi. Kedua, fokus dan banyak materi. Lalu yang ketiga ada pertanyaan. Satu peserta, satu pertanyaan. Melalui chat, singkat dan jelas. Diperbolehkan bertanya 30 menit setelah pemaparan materi dimulai. Jadi silakan mengirimkan chat 30 menit setelah pemaparan materi supaya kita fokus dulu di awal ya. Yang berikutnya tidak menyela pemateri, tentunya tidak boleh ya. Berikutnya lagi bersifat sopan, menerima ide lain, tidak menghakimi dan tidak menyerang personal. Jadi kalau bisa pertanyaannya menukik pada apa yang dibicarakan hari ini, begitu. Lalu nanti insya Allah jawabannya panitia akan memilih pertanyaan yang terdahulu dan relevan dengan materi ya.
Kedua, pemateri akan menjawab dan memberikan kesempatan kepada penanya untuk umpan balik. Dan ini pun waktunya kita jangan terlalu panjang ya, kasihan yang lain. Dan yang terakhir, pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan dijawab dalam bentuk tulisan atau video dan akan di-share di grup. Termasuk nanti video ini akan kita recordingnya, akan kita share di medsos ataupun YouTube. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Maka untuk menghemat waktu, saya mempersilahkan Ustadz Iwan Yanwar untuk langsung memberikan pemaparan materinya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menyimak dengan baik, fokus, sehingga di sesi akhir nanti kita mendapatkan hal-hal atau insight-insight yang berguna bagi kita, terutama sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Mungkin itu dari saya, Ustadz Iwan Yanwar. Mangga, apa? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Salah belum? wabarakatuh. Udah. Nah, udah matiin. Alhamdulillahirabbil Masih, alamin. masih sekian matiin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Al-ayah, sadaqallahul azim, Hah? Allahumma arhamna bil Qur'an. Eh, para hadirin Bapak Ibu, jamaah, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Di penghujung bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah juga senantiasa berikan kita terus semangat untuk melanjutkan ibadah yang luar biasa di bulan yang juga luar biasa. Dan semoga segala amal ibadah yang kita curahkan menjadi amal jariah dan juga menjadi pahala yang berlimpah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin Bapak Ibu jamaah rekan-rekan yang Allah muliakan, tentu kita mengenal Ramadan ini sebagai Syahrusya, bulan berpuasa. Juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan turunnya Quran. Ada satu lagi yang ulama sebutkan, ini bukan dari Quran, tapi dari perkataan ulama bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan di mana kita sebagai Muslim itu mendapatkan satu fase pelatihan yang luar biasa, fase daurah yang luar biasa, dan juga fase pendidikan yang luar biasa. Bukan cuma kita, tapi juga kita dengan keluarga. Kita dengan istri, saya dengan istri ya, ibu dengan suami, dan kita orang tua dengan anak-anak itu ada di satu eh, bulan yang disebut sebagai bulan pendidikan. Karena pada bulan Ramadan ini Allah memberikan banyak edukasi, memberikan banyak juga training, pelatihan dari mulai pelatihan yang mengendalikan nafsu makan dan minum, mengendalikan amarah, juga kita diberikan pelatihan untuk memperbanyak ibadah lebih banyak dibandingkan pada bulan yang lainnya, dan tentu juga dilatih untuk bersabar, sabar dalam menunggu buka puasa, bersabar juga dalam melaksanakan ibadah, apalagi di 10 hari terakhir kita dianjurkan untuk melakukan itikaf ya di masjid, maka harus bersabar juga menjalani kesempatan itikaf. Karena ini hanya satu kali dalam satu tahun. Dan sekarang sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, jamaah semua kita senantiasa bisa konsisten, bisa istiqomah menjaga pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, tentu kita kan tidak ingin bahwa suasana yang nyaman ini, saya kira insya Allah kita semua sama-sama sepakat, ini suasana yang nyaman, yang luar biasa, suasana yang susah untuk kita dapatkan di bulan yang lain. Nah, kita tentu ingin bahwa suasana nyaman beribadah, nyaman di dalam juga keseharian ini itu bisa berlangsung, bisa continue pasca Ramadan ini selesai. Nah, itulah yang ingin sama-sama kita akan sharing, kita akan kupas pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana mempertahankan kualitas ibadah kita di keluarga ini agar senantiasa kita bisa senantiasa kemudian melaksanakan ibadah seperti pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Jadi bagaimana menjaga spirit ibadah keluarga usai Ramadan. Jangan sampai Ramadan selesai, ibadah juga selesai. Jangan sampai Ramadan sudah
berlalu, kita tutup buku, nggak mau melakukan lagi kemudian peningkatan amal ibadah. Ingin kita, dan ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bahwa agar ibadah kita justru bisa bertahan, walaupun berkurang nggak banyak-banyak deh, syukur-syukur bisa bertahan bahkan bisa meningkat, sehingga kita bertemu lagi dengan ibadah Ramadan pada tahun berikutnya, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, ada satu perkataan ulama, nasihat ulama. Para ulama berpesan pada kita, kun abdan robbanian walatakun abdan romadonian. Kata ulama, kun abdan robbanian. Jadilah kamu hamba robbani. Jadilah kamu sebagai hambanya Allah, Rabbul Alamin. Dan wala takun abdan Ramadhanian. Jangan menjadi hambanya bulan Ramadan. Apa maksud dari nasihat ulama ini? Nah, maksudnya begini, bahwa ulama ini melihat banyak muslim ketika di bulan Ramadan ibadahnya spesial, ibadahnya meningkat, ya. Selain puasa tentunya ya, sholatnya, sedekahnya, baca Qur'annya itu luar biasa. Masjid juga penuh, ya kan? Tapi begitu Ramadan berlalu, ya jangankan berlalu ya, sekarang ini sudah di 10 hari terakhir Ramadan ini sudah mulai nampak-nampak kemudian berkurangnya intensitas dan juga kuantitas pelaksanaan ibadah. Masjid sudah lebih longgar, ya yang ramai kemudian adalah pasar, bukan cuma pasar nyata, tapi pasar online pun juga semakin ramai. Saya kemarin baca satu artikel itu di gudang satu ekspedisi pengiriman itu barang sudah menumpuk sampai mendekati langit-langit gudangnya. Luar biasa ini. Berarti memang apa namanya, ada transaksi yang besar di masyarakat di penghujung bulan Ramadan. Tapi kan kita nggak ingin seperti itu. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama, banyak muslim yang mereka ini seolah-olah menjadi hambanya bulan Ramadan. Seolah-olah mereka ini hanya mau dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Maka pesan ulama, kun abdan robanian. Jadilah kamu hambanya Allah Rabbul Alamin. Jangan menjadi hambanya bulan Ramadan. Karena kalau menjadi hamba bulan Ramadan, Ramadan usai, maka ibadah juga usai. Ramadan selesai, ibadah juga kemudian tidak ada kelanjutannya. Tapi kita harus ingat, Allah bukan hanya ada pada bulan Ramadan. Allah bukan hanya ada ketika tarawih, bukan hanya ketika itikaf. Tapi Allah selalu ada sepanjang masa, sepanjang tahun, dan sepanjang bulan. Maka biarlah Ramadan selesai, walaupun kita berat melepasnya, tapi kita tetap harus menghamba kepada Allah. Kita tetap istiqomah, konsisten dalam melaksanakan ibadah. Nah, ini yang diinginkan sebetulnya oleh Allah Ta'ala. Karena kan di penghujung surat Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah puasa, Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu kan bukan temporal. Takwa itu kan bukan sementara. Takwa itu terus sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan bertakwa. Amin. Nah, oleh karenanya menjadi penting sekali bagi kita untuk kemudian melaksanakan nasihat ulama ini. Kita menjadi hambanya Allah Ta'ala Rabbul Alamin, bukan menjadi hambanya bulan Ramadan. Nah, nanti Ramadan kita bertemu lagi, kita lebih semangat lagi. Tapi menghadap Allah, beribadah pada Allah, mendekat pada Allah Subhanahu wa taala itu satu hal yang harus lakukan anytime, kapanpun, anywhere, dimanapun seperti itu. Sepakat ya, Bapak Ibu ya, seperti demikian. Nah, konteksnya dengan ibadah pada anak, ini tanggung jawab kita, orang tua. Di dalam Quran Surat At-Tahrim, Allah Ta'ala berpesan, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang Allah perintahkan di sini? Pertama, kita sebagai muslim. Yang kedua, kita sebagai orang tua, suami dan istri, punya kewajiban untuk menjaga keluarga kita. Jangan sampai menjadi orang-orang yang mendapatkan siksa. Kenapa ada orang mendapatkan siksa? Karena berbuat maksiat. Apa itu maksiat? Satu, menelantarkan hal-hal yang Allah perintahkan. Yang kedua adalah mengerjakan yang Allah haramkan. Nah, tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, para bapak, ibu sebagai pengatur rumah tangga, menjaga suasana di tengah-tengah keluarga ini senantiasa dalam ketaatan pada Allah.
agar senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita senantiasa menjaga diri jangan sampai justru melanggar apa yang Allah haramkan. Ini bebannya ada di pundak kita, orang tua. Bebannya ada di pundak ayah, di pundak bunda, di pundak suami, di pundak istri, menjaga keluarga ini untuk terus kontinu di dalam ketaatan pada Allah agar jangan menjadi penghuni neraka yang penuh dengan siksa yang perih. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ibadah pada anak, Bapak Ibu, jamaah, rekan-rekan sekalian, itu bukan hanya sekedar ibadah yang kemudian dijalankan sebagai aktivitas fisik saja. Tapi di dalam ibadah itu kita harus pahami ada unsur edukasi, unsur pendidikan untuk anak. Nah, kita harus sadari ini. Walaupun saya kira, saya percaya Bapak Ibu sudah menjalankannya, tapi saya bermaksud untuk merefresh lagi, untuk mengingatkan kembali bahwa ketika kita menyuruh anak-anak melaksanakan ibadah, harus disertai dengan unsur edukasi. Bukan seperti, maaf ya, melatih binatang sirkus. Ini mohon maaf ya kalau agak kasar ya, perumpamaannya. Disuruh lompat, lompat, suruh kemudian berlari, berlari. Enggak, kita ini ketika mendidik anak-anak kita, termasuk kita juga para suami, mengajarkan istri, istri pun sama mengingatkan suami, maka di situ harus ada unsur edukasi, unsur tarbiyah. Ini pesan baginda Nabi. Nabi sabdakan, muru auladakum bis solati wahum abna'u sab'i sinin. Nabi berpesan, ajarilah anakmu, suruhlah anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Nah, artinya pada saat anak kita mencapai usia 7 tahun itu, dia harus sudah bisa sholat dengan benar. Gimana cara bisa sholat dengan benar? Orang tuanya yang mengedukasi, orang tuanya yang mengajarinya. Nah, ini nak, cara berwudu begini. Yang tadi Abi lihat, wudunya belum benar tuh nggak terbasuh mata kakinya. Nak begini nak, cara sholat tegak berdiri menghadap kiblat. Kemudian kalau nanti kamu malah sudah melaksanakan takbiratul ihram, angkat tanganmu ya sampai ke dekat telinga, kemudian eh, taruh di atas dada, genggam tangan kiri oleh tangan kanan. Ini unsur edukasi. Kita bukan melatih binatang sirkus, ya kita bukan melatih anak itu cuma terampil secara fisik, tapi juga kita ingin anak-anak itu paham apa yang dia lakukan. Dan kita berikan penjelasan mengapa harus sholat, mengapa sholat itu penting, mengapa kemudian Abi Umi juga sholat, mengapa kita hari ini bulan Ramadan saum 1 bulan penuh, menahan lapar dan haus. Nah itu unsur edukasi, harus masuk ke dalam anak-anak. Nah kita harapkan begitu anak agar anak-anak ini ketika menjalankan ibadah itu mereka paham, mereka ngerti dan seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kan persoalan bagaimana? Bagaimana anak kita ini bisa menjalankan ibadah ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh kemudian juga ketaatan pada Allah dengan sungguh-sungguhan. Nggak dia ya namanya anak-anak pasti kadang-kala ada unsur malas, ada unsur kemudian juga yang nggak mau. Nah, tapi kalau kita kemudian memberikan perintah ibadah ini pada anak-anak dengan ada unsur edukasi, maka kemudian anak-anak akan menjalankan ibadah ini bukan semata-mata karena takut pada orang tua. Nah, bukan semata-mata karena diiming-imingi hadiah. Atau semata-mata karena Ramadan. Dia teman-temannya tarawih ikut tarawih. Tapi kita berharap agar anak ketika menjalankan ibadah itu terus continue. Nah, oleh karena itu ada beberapa tips ya yang bisa saya sharing. Nanti sama-sama kita diskusi. Bagaimana kita bisa mendorong anak-anak kita agar kemudian spirit ibadahnya terus berkelanjutan sampai Ramadan selesai, sampai bertemu Ramadan lagi. Apa sih tipsnya? Yang pertama, Bapak Ibu, jamaah, ayah bunda rahimakumullah, yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua agar anak-anak ini kemudian mereka punya ya dorongan untuk terus continue dalam ibadah adalah tadi saya sampaikan edukasi. Apa tujuan edukasi itu? Menciptakan mindful, ibadah dalam keluarga. Apa itu mindful? Dalam konteks pendidikan, Bapak Ibu, ya, seorang anak ketika dia belajar, misalnya, ya, ilmu matematika, dia kerjakan sungguh-sungguh karena dia tahu manfaat dia belajar matematika. Ketika dia belajar bahasa, dia belajar bahasa dengan sungguh-sungguh, dengan senang, dengan gembira, karena dia tahu manfaat yang diambil dari belajar bahasa itu. Nah, dalam ibadah pun sama.
Kita edukasi anak agar ketika anak-anak kita, kita pun sebagai keluarga, menjalani ibadah itu ada mindful. Artinya apa? Sadar apa yang dilakukan dan bisa fokus dalam mengerjakan hal itu. Jadi bukan karena kepaksa. Tapi kita bangun supaya kemudian ada kesadarannya. Ya kalaupun kadang-kadang harus kita paksa nggak apa-apa. Namanya anak-anak kita pun orang dewasa kan harus memaksakan diri juga ya. Ibadah capek kita ngantuk ya. Itikaf malam. Tapi kita paksakan. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala yang besar. Nah, mindful itu adalah satu kondisi di mana seseorang mengerjakan sesuatu tapi dengan penuh kesadaran karena dia merasa ini penting dan dia bisa fokus mengerjakan hal tersebut. Di dalam ibadah kita juga ciptakan mindful keluarga kita, anak-anak dalam beribadah sehingga kita sebagai orang tua sadar dan bisa fokus mengerjakan ibadah. Anak-anak pun demikian. Ada apa saja? Bagaimana cara membangun mindful pada anak, pada keluarga agar bisa enak dalam ibadah ini? Yang pertama, kita pahamkan pada diri kita juga pada keluarga, pada anak-anak makna ibadah itu sebagai kesempatan mendekatkan diri pada Allah. Kita sampaikan. Nak, kita itu ibadah puasa supaya kita semakin dekat dengan Allah. Kenapa kita harus dekat dengan Allah? Agar kita ini disayang Allah. Agar kita kemudian eh, senantiasa dijaga, dilindungi Allah. Nah, yang namanya kita ini nggak bisa menjaga diri sendiri. Kalau ada bencana seperti hujan, longsor, banjir, yang bisa menjaga itu Allah. Nah, maka dengan ibadah ini kita bangun mindful pada anak yang pertama, ibadah itu adalah sebagai kesempatan untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Allah itu Maha Penyayang, nak. Maka orang yang dekat dengan Allah akan makin disayang Allah. Allah itu Maha Pemberi, nak. Orang yang dekat dengan Allah makin diberi oleh Allah. Nah, itu kita bangun. Agar kemudian ketika beribadah, anak itu dia bisa fokus dan sadar mengerjakannya. Ada mindful dia ketika beribadah. Yang kedua, kita pahamkan pada anak tentang indahnya ibadah dan indahnya dekat dengan Allah Ta'ala. Sampaikan, nak, kalau puasa lapar nggak? Lapar, Bi. Lapar, Mi. Aku jam 11, 12 pengen makan. Aku kebayang ini. Nah, nak, itulah ya indahnya orang berpuasa. Merasakan lapar. Kalau lapar itu, nanti kamu buka puasa, kita buka puasa, kita makan enak nggak? Enak. Nah, disitulah. Orang yang lapar, begitu makan dia enak. Banyak orang, nak, sering makan, dia lupa kenikmatan makan. Dengan puasa, kita lapar, begitu makan, terasa nikmat. Jadi kita semakin merasa bersyukur pada Allah. Nah, itu kita bangun. Kita bangun mindfulnya itu. Kita bangun kesadaran pada anak bahwa ibadah itu indah. Mau tarawih, nah itu indah banget. Nah, kita menghadap Allah bareng-bareng. Kita dengarkan imam baca surat gitu kan. Kita juga bareng-bareng seperti itu. Baca Quran itu, nah kata Allah satu huruf pahalanya 10 ya. Nanti di bulan Ramadan Allah tambah-tambah lagi pahalanya. Nah, itu mindful. Jadi kita pahamkan pada anak tentang indahnya ibadah. Jadi kita jauhkan dulu unsur-unsur ancaman, ya, unsur-unsur yang menakutkan. Oh, kalau kamu nggak sholat, nah, diazab sama Allah. Ah, nggak begitu, ya. Walaupun memang iya, memang ada eh, ayatnya, ada hadisnya ada, tapi untuk konteks pendidikan pada anak kita belakangkan, lah, nantilah begitu ya. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran menyampaikan Nabi itu diutus basyira wa nazira. Apa itu basyiro? Kabar gembira. Jadi Allah sampaikan dulu kepada kita bahwa para nabi dan rasul itu diutus memberikan kabar gembira dulu. Apa kabar gembiranya? Kalau beriman maka akan dilindungi Allah. Kalau beriman akan selamat. Kalau beriman akan dicintai Allah. Itu basyironya. Baru yang kedua nazironya, baru peringatannya. Nah, baru ada kemudian warningnya, ada ancamannya yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah. Jadi di situ kita kedepankan dulu indahnya ibadah, indahnya kita kemudian sholat, saum, baca Quran dan sebagainya, indahnya kita itikaf di masjid itu kita sampaikan dulu agar anak itu kemudian muncul mindfulnya, muncul kesadarannya tentang arti penting ibadah. Karena kalau apa-apa disampaikan dulu ancamannya, waduh, kesannya Allah ini zat yang kejam. Kesannya Allah itu zolim. Wah, enggak begitu. Subhanallah amma yasifun. Allah itu pengasih dan penyayang. Allah itu maha pencinta hamba-hambanya. Dan Allah cinta pada hamba-hambanya yang beribadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, agar anak punya mindful dalam ibadah itu, apa? Adalah jadikan ibadah sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa cerita pada anak. Tadi buka puasanya enak nggak? Oh enak Mi, enak Bi. Aku suka sekali makan ini makan itu begitu kan, Masya Allah. Ayo sekarang kita salat tarawih, kita lanjut itikaf. Emang kenapa? Syukur pada Allah bahwa Allah tuh masih kasih nikmat, masih ngasih kita kemudian bisa kumpul ya, buka puasa bareng-bareng. Nanti juga mudah-mudahan kita bisa
pulang kampung, nengok kakek, nengok eyang gitu kan, kita bersyukur pada Allah. Makanya orang yang rajin ibadah itu tanda dia bersyukur pada Allah. Kan kalau kita dikasih sesuatu sama orang, kita bilang apa? Terima kasih kan? Nah ini Allah ngasih kita banyak, lebih banyak dari yang bisa manusia kasih, maka kita bersyukur pada Allah. Gimana syukurnya? Ayo ibadah yang sebaik-baiknya. Nah ini kita jadikan mindful untuk anak. Jadi ketika kita orang tua anak itu beribadah dalam hatinya itu dia senang kenapa? Karena dia bersyukur Allah memberikan dia nikmat, Allah memberikan dia kebaikan, Allah memberikan dia masih ada orang tua yang sayang sama dia, masih punya saudara yang sayang sama dia, dia masih bisa tinggal di rumah, masih bisa ada makan dan minum. Nah itu jadikan ibadah ini sebagai cara mensyukuri nikmat Allah agar apa? Terbentuk mindful dalam ibadah anak-anak kita. Jadi ketika beribadah mereka sadar dan juga fokus bukan karena terpaksa, bukan karena takut, bukan karena juga semata-mata ikut orang FOMO, bukan, tapi karena mereka sudah tahu, sudah sadar bahwa ibadah itu memang harus. Nah, ini ya, sekurang-kurangnya tiga ini Bapak Ibu ya, kita tanamkan pada anak mindful ini sehingga ketika kita anak-anak ini beribadah itu penuh dengan kesadaran dan bisa fokus. Begitu ya. Baik, ini yang pertama yang mudah-mudahan bisa menjadi tips agar menjaga spirit ibadah anak-anak setelah Ramadan itu ya. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua dalam ibadah ini adalah senantiasa kita jadi orang tua yang mudah mengapresiasi, mudah memberikan pujian, mudah bersyukur atas apa yang anak lakukan di dalam ibadah. Bapak Ibu jamaah, anak-anak kita apalagi yang belum balik, yang mereka tahu tentang orang tua itu adalah kalau mereka disayang, dicintai orang tuanya. Nah, ketika mereka melihat bahwa dan merasakan kalau aku ini sholat, aku puasa, aku makin sayang Abi sama Umi, itu menjadi pendorong dia. Menjadi kemudian penguat dia untuk semakin rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin juga kemudian berpuasa. Ini ada satu hadis sahih bahwa Nabi SAW itu adalah sosok ayah, sosok kakek yang sangat sayang pada anak dan cucunya itu. Maka Nabi itu sering menciumi Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Nah, sampai-sampai ada kemudian sahabat itu yang heran. Kok Nabi suka ya memeluk, menciumi cucu-cucunya begitu. Terus dia mengatakan bahwa saya nggak pernah kayak begitu. Nggak pernah mencium anak-anak saya. Nabi lalu ya apa namanya heran ya, heran dalam pengertian negatif. Dengan mengatakan wa amliku laka an nazzallahu min qablika ar-rahmah. Apalah dayaku kalau Allah sudah mencabut rahmat dalam hatimu. Orang tua yang mudah mengapresiasi prestasi anak dalam ibadah, dalam pelajaran, juga penuh sayang pada anak, itulah orang tua yang Allah masih berikan terus rahmat dalam hati mereka. Dan rahmat itu tidaklah Allah berikan, melainkan ada kebaikan bagi orang yang mendapatkannya. Bapak Ibu jamaah, ayo kalau anak sudah mengerjakan satu hal yang positif ya, tutur kata sopan santun, dia rajin ibadah, puasanya tamat, khatam 1 bulan, kita apresiasi. Memang boleh Pak kita ngasih hadiah buat anak, apa nanti jadi nggak ikhlas? Boleh saja. Karena para ulama juga mencontohkan. Ada seorang ulama kalau putrinya itu hafal hadis diberikan uang sekian dinar. Nggak ada masalah. Karena ini untuk menggambarkan bahwa Allah itu zat yang maha pemberi dan cinta pada orang yang beramal ibadah. Nah, maka kalau Allah memberikan pahala kepada kita, ya orang dewasa yang beribadah, kita orang dewasa apresiasi anak sebagai sebuah gambaran Allah sayang pada orang-orang dan pada anak-anak yang menjalankan ibadah. Sebagai sebuah edukasi nggak ada masalah. Ya, begitu pula kepada istri pun nggak ada masalah ya para bapak nanti eh, seusai Ramadan ingin ngasih gift yang spesial untuk istri karena sudah ibadah luar biasa itu pun nggak ada masalah karena memang ya hadiah itu kepada keluarga apalagi itu menambah keberkahan kata Nabi tahaddu tahabu saling memberi hadiah misalnya kalian saling mencintai jadi apa namanya nggak ada masalah kita pun orang dewasa saling memberi ya kepada keluarga pun nggak ada masalah. Ah, pada anak-anak apalagi. Supaya apa? Supaya anak kemudian terjaga spirit ibadahnya walaupun nanti usia Ramadan dia ingat iya Abi kan aku kemarin baca Quran hatam aku dikasih ini kalau aku hatam lagi dikasih nggak Abi kasih Umi kasih nah itu jadi muncul kemudian dia semakin termotivasi ya dia semakin merasa bahwa orang tuanya sayang pada dia Masya Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan ya bisa lakukan ini ya untuk mendorong anak-anak kita ini kemudian semakin rajin beribadah ini yang kedua
Yang ketiga, nah libatkan anak dalam kegiatan ibadah. Misalnya apa? Buka saum ya. Insya Allah saya kira Bapak Ibu sudah melakukan ya. Ketika buka saum, kita minta anak-anak, ayo bantu Umi nih, bawakan kuenya ke meja. Bantu Abi nih, bawakan ini nih, belanjaan buat di sana nanti. Kita libatkan anak dalam kegiatan ibadah. Nah, anak yang dilibatkan itu, dia merasa kemudian berarti diakui keberadaannya, diakui eksistensinya. Ya, dan dia senang karena berarti orang tuanya itu punya perhatian pada dia. Nah, ketika taraweh kita siapkan, ayo abang mana itunya, pecinya, mana kokoknya, ayo bawa Qurannya, nanti kita itikaf baca Quran di masjid. Kita libatkan anak, libatkan ibadah. Inilah yang namanya kemudian learning by doing. Kita mengajarkan anak sambil mempraktekkan apa yang bisa anak lakukan dalam kegiatan ibadah seperti itu. Masya Allah, ini penting sekali ya. Karena Nabi SAW pun juga melakukan itu kepada para sahabat-sahabat yang anak-anak yang masih kecil-kecil. Ya, Nabi libatkan mereka dalam kegiatan ibadah. Bahkan ketika sudah remaja, Nabi libatkan dalam dakwah, dalam jihad fisabilillah. Ini yang ketiga, agar anak kemudian akhirnya terbangun habit, terbangun kebiasaan di dalam kegiatan ibadah. Nah, kalau sudah jadi habit, itu kan susah hilang. Kalau sudah jadi kebiasaan, susah hilang. Maka ciptakan suasana anak-anak kita terlibat dalam kegiatan ibadah ini, Bapak Ibu. Insya Allah ya, saya kira Bapak Ibu sudah melakukan, tinggal kita tingkatkan lagi keterlibatan anak dalam ibadah ini. Ya, makanya luar biasa ya, saya suka melihat ada suami istri ngajak anaknya umroh. Kalau anaknya belum dewasa, masih mungkin SD ya, atau apa, nggak apa-apa. Ya, ada rezekinya, ajak anak agar apa anak itu melihat, merasakan bagaimana ya, atmosfernya umroh. Bagaimana suasana ketika di tanah suci, ketika tawaf lihat Ka'bah, itu mereka merasakan. Dengan terlibat itu maka mereka akan terbangun satu sensi, satu kondisi yang merasakan, oh ini yang namanya umroh, ini namanya Ka'bah. Aku sudah lihat Ka'bah loh, aku lihat Masjidil Haram, nah itu Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dari Rizky bisa melibatkan anak-anak dalam kegiatan umroh ya. Kalau sekarang puasa dulu, puasa, tarawih, itikaf, buka saum, kita libatkan anak-anak di sana. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, Bapak Ibu, nah, bagaimanapun orang tua harus jadi teladan dalam ibadah. Nah, selain mengajarkan, juga jadi teladan. Nabi berpesan, "Man da'ilah hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu." Nabi katakan, siapa yang mengajak pada kebaikan, pada petunjuk Allah, dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengerjakan semisalnya itu. Inilah nikmatnya kita sebagai orang tua mendidik anak. Ketika Bapak Ibu mendidik anak, kita dapat pahala mendidik anak. Anak mengamalkan, mengikuti didikan kita, kita pun mendapat pahala dari amal mereka, dari perbuatan mereka, mengikuti nasihat kita, mengikuti petunjuk kita. Kita sholat, anak-anak ikut sholat karena lihat abinya, uminya sholat. Kita pun mendapat pahala pendidikan dan pahala anak-anak mengikuti kita dalam mengerjakan sholat. Dan orang tua harus jadi teladan. Karena anak itu membutuhkan role model, membutuhkan sosok yang dia tiru, yang dia contoh, yang dijadikan sebagai imitasi oleh dia. Dan siapa? Yang paling dekat adalah abi dan uminya. Nah, abi uminya setelah Ramadan selesai masih juga ibadah. Saum sunnahnya dilakukan, juga sholat malamnya dilakukan, duha dilakukan. Anak akan melihat, "Oh, inilah contoh dari orang tuaku. Abi tetap sholat walaupun sudah beres Ramadan, tetap sholat tahajud, tetap sholat duha. Umi tetap baca Quran walaupun beres Ramadan." Ini menjadi kemudian figur bagi mereka, jadikan sebagai contoh dan keteladanan. Ya, dan apalagi kalau misalkan orang tuanya ini terus memberikan tausiah luar biasa. Sebaliknya, kalau orang tua nggak memberikan contoh, Allah menegur. Allah berfirman, kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah pada orang yang ngomong tapi nggak mengerjakan. Hati-hati, ayah bunda ya, bapak ibu, kita ada kewajiban ini untuk menjadi contoh teladan bagi anak-anak dalam mengerjakan amal ibadah ini ya. Jadi kita ada di garis paling depan dalam ibadah, garis paling depan dalam kebaikan. Sehingga anak akan melihat kita sebagai figur, sebagai role model kehidupan mereka. Insya Allah bisa Bapak Ibu ya. Yang kelima, tetap kita harus mengukur kemampuan anak. Jadi jangan sampai semangat kita mendidik anak, semangat kita ingin anak-anak ini tetap ibadah setelah Ramadan, kita lupa bahwa mereka ini masih anak-anak, apalagi yang belum balik ya Bapak Ibu ya.
Anak-anak belum balik, berarti di bawah 15 tahun kira-kira, mereka ada limit, ada batas yang kita harus maklumi. Kita harus kemudian pahami, ya kita juga harus kemudian, eh, kadang kala kita juga biarkan anak ini kemudian dia istirahat. Misal dia capek baca Quran, ini kita minta dia istirahat, ya. Atau dia capek dari itikaf, ya. Jadi begitu pulang dari masjid, setelah sholat subuh, dia tidur, terus, ya nggak apa-apa. Kita harus maklumi. Jangankan kita, Allah saja memaklumi kondisi anak-anak. Nabi berpesan, Rufi al-qalam an salasatin. Hisab Allah itu diangkat dari 3 golongan. Siapa di antaranya? Anis sobi, hatta yahtarima. Dari anak-anak sampai nanti mereka ihtilam. Mereka balik. Jadi Allah pun mengampuni mereka. Allah nggak menghisap anak-anak ketika mereka itu melakukan sesuatu yang tidak tepat. Ya, inilah Rahman dan Rahimnya Allah, pengasih penyayang Allah. Nah, kita sebagai orang tua pun sama. Harus melihat bahwa anak ini ada batas kemampuan yang jangan kita paksa melewati itu. Ya, kita harus sabar, harus kemudian melihat bahwa anak ini baru sampainya di sini. Nah, kita kemudian sabar. Anak kita belum kuat nih kalau misalnya apa namanya taraweh, bacaannya panjang, tartil. Dia ketika taraweh mungkin kita perhatikan dia duduk dulu, capek segala macam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama mereka masih anak-anak, ya kita maklumi. Karena memang itulah batas kemampuannya. Toh Allah Ta'ala sendiri juga tidak akan menghisap dulu anak-anak. Karena ya tadi, mereka belum kategori sebagai mukallaf atau sosok yang mereka itu wajib untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ini yang kelima, Bapak Ibu, penting sekali ya. Ya jangan kita over. Kita mendorong anak terlalu berlebihan. Ya, anak kita dorong ya sholat di masjid, pulang kita dorong untuk kemudian tahfiz Quran ya, bahkan sampai berlembar-lembar. Jangan begitu. Anak-anak ada batas kemampuannya. Ya memang tiap anak pasti berbeda. Ada anak yang mungkin lebih cepat dalam menghafal Quran. Ada anak yang mungkin butuh waktu, butuh proses. Nggak apa-apa. Jangan sampai kita mendorong anak di luar kemampuan mereka. Nanti mereka patah, Pak. Mereka nanti trauma. Mereka nanti kemudian nggak mau lagi, nggak seneng dengan ibadah, nggak seneng. Dan yang paling repot kalau sudah nggak seneng dengan agamanya sendiri. Nah, jangan sampai. Nah, itu salah satu kuncinya. Orang tua bisa mengukur kapasitas atau kemampuan anak dalam mengerjakan ibadah. Itu Bapak Ibu ya. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, jangan lupa bahwa kita harus sabar dalam mendidik anak. Dalam Al-Quran surat Toha Allah Ta'ala berfirman wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu. Sungguh-sungguhlah bersabar di dalam mengerjakan amalan ini. Allah menyuruh kita untuk meminta keluarga kita sholat. Nah, ketika kita memerintahkan keluarga kita sholat, harus sabar di dalam mengerjakan itu. Ya, karena kadang-kala lagi anak-anak ya ada muncul rasa bosannya, rasa malesnya. Kita harus sabar ya. Mau kita bujuk, kita berikan penjelasan. Kalau capek kita berikan kesempatan istirahat dulu. Allah meminta kita bersabar dalam mendidik anak-anak ini. Jangan menjadi orang tua yang sumbu pendek, ya, gampang marah. Anak baru kemudian ya lupa bacaan sholat kita pukul. Nauzubillah. Ya. Anak kemudian misalkan lupa tidak baca Quran, kita pukul. Jangan sampai. Kita harus bersabar. Karena anak-anak ini ada batas kemampuan yang kita kemudian harus pahami. Agar jangan sampai anak-anak ini kemudian mereka akhirnya putus asa, ya frustrasi, dan kemudian gak suka dengan agama. Jangan sampai. Bapak Ibu pahami, kita ini boleh dikatakan adalah sales agama Allah untuk anak-anak kita. Ya. Kita juga adalah cerminan agama Allah untuk anak-anak kita. Kalau kita menunjukkan karakter, perilaku yang keras, kasar, berlebihan pada anak di dalam mengerjakan perintah Allah, anak akan melihat Islam itu agama yang menyusahkan, agak memberatkan. Akhirnya apa? Kita justru menjadi fitnah, bukan menjadi kebaikan, malah menjadi fitnah agama di depan mata anak-anak kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka caranya gimana? Bersabar, mendidik anak, ya, kemudian tahu batas kemampuan anak, ya, bangun mindfulness pada anak, dan juga kemudian dorong dengan kasih sayang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, inilah ya eh, seputar tentang bagaimana kita berusaha menjaga spirit anak agar tetap kontinu beribadah usai bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa memberikan manfaat baik untuk saya dan keluarga maupun untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kembali pada Pak Nanu sebagai pembawa acara atau host kita pagi ini. Sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Ustaz Iwan Januar. Beberapa poin sangat menarik ya tadi ya, bahwa pada intinya memang kita jangan sampai lepas Ramadan, eh, kemudian lepas ibadahnya gitu ya. Jangan sampai itu. Dan itu kita sebagai orang tua yang pertama adalah harus memberikan contoh eh, yang baik pada anak-anak kita, sehingga apa yang kita katakan atau apa yang kita mintakan kepada anak-anak itu terasa kuat gitu ya, karena kita juga mencontohkan dengan baik. Mungkin dari teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, sudah dipersilahkan dari 30 menit yang lalu. Mangga, silakan. Ini tema yang menarik sebenarnya ya kalau kita bahas, karena dengan kondisi yang ada sekarang, eh, tarik ulur antara kita di keluarga itu dengan lingkungan sangat-sangat keras ya gitu, Ustaz Iwan Yanwar ya. Sehingga kita kadang merasa pendidikan yang kita sudah lakukan di dalam keluarga itu kok tiba-tiba kalah dengan tarikan di luar gitu ya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, kira-kira kitanya yang salah komunikasinya atau Mm-mm. memang tarikan-tarikan atau rayuan-rayuan dari luar itu yang memang lebih kuat ya dari kita. Iya, Mangga, silakan Ustaz sambil nunggu iya. itu. Pak Nanu juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mahasiswa, kita memang sekarang hidup dalam kondisi yang tidak mudah ya dalam mendidik anak. Ini beda dengan mungkin tahun 80-an, 90-an ya, di mana kita nggak kenal gadget, nggak kenal kemudian macam-macam siaran televisi, kita nggak kenal itu semua kan, nggak kenal YouTube seperti itu, sehingga memang eh, anak-anak tuh bisa lebih fokus dalam belajar, fokus dalam ibadah ya, dibandingkan dengan sekarang. Tantangan hari ini kita lebih berat. Nah, oleh karena itulah dalam proses mendidik anak ini, kita juga wajib untuk mengikuti perkembangan zaman dari sisi fasilitas dan sarana yang ada. Ada satu nasihat dari pendidik dikatakan, adibu auladakum fi zamanihim. Didik anakmu pada zaman mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mendidik anak sambil kita membangun kewaspadaan, kepekaan, dan juga cara dalam mendidik anak agar sesuai dengan kondisi yang sekarang ini ada. Misalnya bahwa anak-anak kita ini mereka sekarang sudah banyak yang biasa megang gadget. Nah, kita orang tua harus berpikir, pantaskah atau kapan anak kita ini layak memiliki gadget itu? Nah, ini kita harus paham. Kira-kira kalau anak saya ini yang SD diberikan gadget, mengganggu nggak ibadahnya? Mengganggu nggak belajarnya? Mengganggu tidak pada akhlaknya? Nah, kita harus pantau seperti itu. Ini yang dimaksud dengan didik anakku sesuai dengan zamannya. Kalau orang tua nggak sadar bahwa zaman sekarang ini beda dengan 15-20 tahun yang lalu, ini bisa nanti menjadi musibah karena keliru dalam proses pendidikan pada anak-anaknya itu. Karena kondisi kita memang beda. Jadi betul yang Pak Nanu tanyakan, karena hari ini tarikan dari dunia luar itu sangat besar. Jangankan anak kita keluar rumah hari ini, anak kita dalam rumah pun kita sudah nggak berdaya gitu. Mereka tetap megang gadget, ya, megang laptop, megang tablet. Mereka bisa berselancar kemana saja dan bisa mendapatkan macam-macam konten yang negatif. Nah, maka salah satu kunci juga adalah membersamai anak, membangun juga kesadaran pada anak. Tadi mindful itu, jadi sadar anak kita bangun sadar, nak kalau kamu buka HP, buka gadget harus sadar. Apa yang kamu buka, yang kamu lihat, harus fokus. Jangan kemudian terdistraksi. Tadinya mau cari misalkan eh, teori atau film tentang IPA, tentang fisika, malah kemana-mana ngelantur. Nah, kita bangun mindful agar anak itu dia sadar dan fokus dengan apa yang dia lakukan. Dan kita juga orang tua jangan gegabah memberikan gadget pada anak, ya. Jangan gegabah membelikan gadget pada anak. Jangan gegabah meminjamkan gadget pada anak. Nggak apa-apa kita disebut orang tua yang ketinggalan zaman lah, yang apa segala macam. Ini demi keselamatan anak-anak kita, demi kebaikan anak-anak kita. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa di Amerika Serikat itu sudah ada riset ya yang menghasilkan sebuah temuan yang cukup memprihatinkan bahwa banyak orang dewasa dan anak-anak karena sudah edik kecanduan dengan gadget terkena yang namanya kemudian brain rot, kebusukan otak.
Ini bukan dalam pengertian nyata otaknya jadi busuk, bukan. Tapi dalam pengertian otaknya kemudian susah fokus. Otaknya susah fokus, susah mencerna karena orang-orang hari ini mereka lebih senang, tertarik melihat tayangan-tayangan video yang pendek, ya, status-status yang pendek. Jadi begitu diajak untuk membaca buku atau menonton sebuah film dokumenter yang panjang, itu mereka nggak bisa fokus. Ini namanya brain rot, pembusukan otak. Nah, jangan sampai anak-anak kita kemudian terkena brain rot ini. Maka itu salah satu memang tantangan bagi orang tua. Ini orang tua harus senantiasa belajar tentang ilmu parenting dan tentu menerapkan Islam di dalam proses pendidikan anak. Begitu Pak Nanu ya. Iya, jawaban yang dahsyat nih ya dari Ustadz Iwan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang mungkin ada pertanyaan. Eh, ini ada pertanyaan dari, mohon maaf ini ibu atau bapak ya, insya Allah ibu mungkin ya, Ibu Haifa. Ustadz mohon izin untuk bertanya, bagaimana cara mengajarkan anak untuk mengelola waktu dengan baik pasca Ramadan? Mungkin bisa langsung dijawab aja. Mangga, Ustadz. Iya. Iwan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, bukan cuma anak-anak ya, kita pun orang dewasa harus belajar mengelola waktu dengan baik ya. Karena tadi saya katakan, banyak orang dewasa sudah edik, sudah kecanduan gadget. Nggak terasa nge-scroll itu kan tato setengah jam, 1 jam. Pulang dari mana-mana, rebahan di kasur, rebahan di sofa, lihat gadget. Ya, itu bukan cuma anak-anak, orang dewasa juga begitu. Ya, saya kalau suka naik kereta dari Jakarta Bogor itu juga suka lihat anak-anak apa orang dewasa itu mereka nonton sepanjang perjalanan. Ya, ini kan berarti menunjukkan orang dewasa juga ada masalah di sini. Oleh karena itu maka kita dulu orang tua yang harus bisa mengendalikan waktu. Maksudnya mengatur waktu, maksudnya begitu ya. Misalnya kapan kita lihat handphone, kapan kita lihat media sosial, ya kita harus atur. Kalau sedang fokus kerja, maka jauhkan handphone. Jauhkan media sosial. Matikan misalnya WhatsApp di laptop kita. Agar jangan sampai ketika sedang kerja, lihat laptop. Ya. Atau sambil lihat laptop, kita sambil kerja, melihat tayangan YouTube. Nggak bisa fokus, terdistraksi itu. Ini yang akhirnya merusak konsentrasi kita. Jadi mulai kita dulu, harus boleh mengatur. Kemudian atur juga suasana-suasana atau kondisi di mana jangan sampai ada handphone di sana. Lagi kumpul keluarga, ya kumpul keluarga, lagi bercengkrama, sedang silaturahim, minta semua anak-anak termasuk kita orang dewasa menyimpan dulu alat komunikasinya. Simpan dulu. Ini kesempatan untuk ngobrol, untuk ya kangen-kangenan dan sebagainya. Jadi kita atur seperti itu. Nah, untuk anak-anak juga begitu. Maka Bapak Ibu, pertama saran saya, jangan belikan anak atau berikan anak gadget sebelum masuk usia SMA. Ya, ini nih. Jadi ini yang penting sekali. Kenapa? Karena anak-anak usia TK, SD, SMP belum terlalu butuh gadget. Masalahnya hari ini semenjak COVID itu anak-anak kita dipaksa menggunakan gadget dan akhirnya berdampak luas kepada kemampuan berpikir anak-anak kita. Tapi kalau memang bisa dan memungkinkan, jangan belikan. Kalau mereka butuh gadget, pinjamkan saja. Bukan dibelikan. Pinjamkan saja, lalu kemudian ya kita yang mengontrol. Nah ini handphone ini hanya boleh dipakai, dilihat kalau misalnya pulang sekolah sebentar saja. Cukup 1 jam. Kalau mau main game, nanti hari libur. Weekend, Sabtu dan Minggu. Atau tanggal merah. Itu pun dibatasi durasinya hanya 2 jam saja. Nah itu jadi memang kita yang harus memiliki aturan. Dan kita tanaman pada anak. Mau nggak begitu? Kalau nggak mau ya sudah nggak usah disimpan lagi nanti kemudian HP-nya. Nah kita harus kemudian harus punya eh, kemampuan untuk namanya membimbing anak dan juga menegaskan bahwa abi uminya punya aturan di sini. Abi mencontohkan nggak banyak main HP, nggak main gadget seperti itu. Jadi itu kita bangun pada anak ya. Dan kemudian juga kalau anak sudah berhasil kita apresiasi. Anak-anak tertib ya dalam sebulan mereka tuh tertib menggunakan HP. Kita apresiasi. Tapi kalau melanggar, maka juga berikan sanksi. Misalkan dia main HP-nya durasinya over berlebih 1 jam, maka cut potong. Nah kalau itu besok kamu megang HP 1 jam saja, nggak boleh 2 jam main game. Karena orang udah 1 jam. Nah begitu jadi harus ada kemudian konsekuensi ya. Jadi atur waktu itu penting sekali. Ingatkan anak ya kalau besok mau belajar, besok kan sekolah misalnya begitu, maka bilang, nak besok kamu sekolah jangan tidur kemalaman. Sekarang siapkan dulu buku-buku pelajaranmu. Siapkan dulu seragammu. Latih anak sejak dini, Bapak Ibu, untuk mereka prepare kebutuhan mereka untuk esok harinya. Begitu ya. Nah, maka kita latih tahu kapan jam tidur, kapan harus bangun.
Kalau mereka pulang sekolah jam berapa harus kemudian kita juga tahu. Kalau mereka setelah sekolah mau ada agenda apa misalnya wajib memberitahu orang tua. Nah, ini jadi kita tanamkan pada anak kemampuan untuk mengatur waktu. Begitu Bunda ya. Mudah-mudahan jawabannya bermanfaat. Iya. Berarti eh, intinya kita kan time management ya, Ustaz ya. Dan itu berlaku bukan hanya bagi anak tapi bagi kita semua ya. Nah, tinggal nanti kan kita korelasikan mungkin dengan kebutuhan dan keinginan sesuai dengan fase atau usianya gitu ya, Ustaz ya. Nah, mungkin Ibu Haifa, kalau misalkan ada yang mau dipertanyakan lagi dari jawaban Ustaz, silakan sebelum kita ke pertanyaan yang lain. Silakan Ibu Haifa, kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa langsung eh, di sound aja. Baik, karena mungkin insya Allah sudah cukup jawaban dari Ustadznya sudah memenuhi apa yang ditanya oleh Ibu Haifa, maka kita bergerak nih Ustadz ke pertanyaan kedua dari eh, Bapak Taufik Songgon ya. Mohon maaf kalau salah baca ya, Bapak Taufik Songgon. Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai orang tua meregulasi emosi? Wah, ini bahasanya istilahnya meregulasi emosi. Ya, jazakallah khairan. Ya, silakan, mangga dapat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu memang salah satu tantangan kita sebagai orang tua tuh mengendalikan emosi ya. Nggak gampang marah sama anak. Ini tantangan kita sebagai orang tua. Uh, dan ini sebetulnya ada jejak rekam yang panjang ya. Mohon maaf ya, kalau orang dewasa yang punya jejak rekam dulu mereka terbiasa mendapatkan pola asuh, pola didik yang keras dari orang tua, sering dimarahi segala macam, ini berdampak nanti pada dia, begitu ya. Maka ketika dia punya anak pun itu tanpa dia sadari, ya, mungkin alam bawah sadarnya itu mendorong dia gampang marah, mendorong dia gampang keras kepada anak-anaknya. Nah, maka penting bagi kita untuk mulai menyadari karakter kita sendiri, begitu ya. Misalnya ternyata kita ini emosional, bad temper ya, gampang marah begitu. Nah, kita mulai berlatih untuk mengendalikan emosi kita. Apakah itu berhadapan dengan anak atau menghadapi kemacetan di jalan segala macam, kita banyak berlatih untuk mengendalikan emosi. Nah, sehingga nanti kalau sudah dilatih ini, kita akan punya namanya mekanisme otomatis ketika menghadapi persoalan. Kalau ada orang itu gampang marah, karena mekanisme badannya itu sudah terlatih marah, begitu. Nah, maka di sini kita latihan. Gimana caranya? Kalau kita udah kesel, marah segala macam, banyak taus, auzubillahiminasyaitonir. Terus banyak taus begitu kan? Sehingga kita gampang marah. Kita mau marah, alihkan dengan sholawat, dengan zikir, dengan yang lain. Jadi nggak gampang marah begitu. Nah ini memang tantangan buat kita orang tua. Kita mau marah, wudhu kata Nabi. Wudhu lah kalian. Jangan gampang marah begitu. Karena marah itu dari setan. Setan dari api. Dan air memadamkan api. Wudhu makan. Atau tarik nafas. Tarik nafas, tahan ya. Tahan agak lama. Untuk apa? Menurunkan tensi emosi kita itu. Kita harus berlatih. Jadi nggak bisa langsung, harus kita berlatih dulu. Nah, yang berikutnya apa? Ketika menghadapi anak harus sadar Bapak Ibu, marahnya kita pada orang tua. Apabila tidak tepat, tidak kemudian benar marahnya, akan menjadikan luka nurani pada anak. Dan itu membekas, membatin panjang. Nah, maka hati-hati. Kita harus ingat, aduh, kalau saya marah berlebihan, anak ini kasihan. Dia mengalami luka batin yang lama sembuhnya. Nah, maka harus muncul seperti itu. Jadi kita akan hati-hati. Jangan sampai anak kita ini kena luka batin karena marah kita. Lalu berikutnya apa? Pahami bahwa anak kita ini masih anak-anak. Mereka masih punya keterbatasan. Punya juga hal ketidakmampuan dalam mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kita harus kemudian berikan ruang longgar yang cukup untuk anak-anak agar kita bisa nggak gampang marah, tapi tetap disiplin. Misalnya anak itu mereka ya ada tabir senangnya main. Kan semua anak itu senangnya main, ya. Nah, kita harus paham, oh anak senang main. Maka kita misalkan gunakan pendekatan yang sifatnya pas pada anak. Nah, kamu lagi main gitu kan? Iya. Gimana kalau sekarang kerjakan dulu tugas-tugas kamu, setelah itu baru boleh main. Begitu. Jadi kita berikan kemudian kesempatan dia untuk berdiskusi pada kita begitu. Ini juga sekaligus menjawab ya, menjawab pertanyaan yang dari berikutnya nih ya.
dari Mbak Nida Hanifah ya, Bu Nida Hanifah tentang bagaimana mendidik anak zaman dulu keras tapi hasilnya ada, kalau sekarang lembek. Nah, sebetulnya bukan masalah keras atau lembek, tapi tepat di dalam melakukan dan mengambil tindakan. Kalau keras tapi nggak tepat ya, anak gampang dimarahi, gampang dibentak segala macam, anak luka nurani. Dan nanti yang bahaya, dia akan meneruskan pola ini pada anaknya dan seterusnya. Bahkan pada istrinya kalau dia suami. Atau istri pada suami nanti seperti itu. Ini kan bahaya. Jadi makanya adalah bukan masalah pola lembek atau pola keras, tapi tepat di dalam mendisiplinkan anak. Ada waktunya kita keras, ada waktunya kita kemudian bisa memberikan toleransi yang cukup pada anak. Begitu ya. Jadi misalnya kan yang sering itu kalau anak pulang sekolah nilai matematikanya 60, 50, orang tuh biasanya marah gitu kan. Ah, enggak begitu tuh enggak tepat. Anak punya masalah, maka bukan dimarahi, tapi diberikan solusi. Nah, jadi kita harus tepat. Ketika marah itu harus tepat. Ketika kita bersikap keras pada anak, harus tepat. Kalau nggak tepat, anak akan patah hatinya, punya luka nurani. Nah, jadi maka tadi sama dengan regulasi emosi kita itu, Bapak Ibu jemaah Allah muliakan, kita orang tua harus berlatih banyak memaklumi kondisi anak, tapi juga kita bisa tetap mendisiplinkan anak itu. Ya, jadi dan kalau misalkan suatu waktu kita sudah pernah kebablasan marahnya, jangan malu minta maaf pada anak. Peluk anak kita. Aduh, maaf ya Abi, tadi marah-marah ya sama kamu ya nak. Peluk anak kita, minta maaf. Itu untuk apa? Untuk memberikan satu pelajaran pada anak bahwa ayahnya salah, abinya salah. Jadi orang yang pemarah itu nggak tepat, nggak benar. Nah, maka kita berikan pendidikan pada anak agar kamu nanti jadi orang dewasa, jangan gampang marah dan kalau salah jangan malu minta maaf. Itu barangkali ya. Sehingga sudah ini ya, dia menjawab juga pertanyaan Mbak Nida Hanifah tentang pola didik yang keras ataukah lembek itu kan. Jadi bukan masalah keras atau lembek, tapi ketepatan kita di dalam mendisiplinkan anak dengan tegas dan juga bisa ketepatan memberikan ruang toleransi pada anak ketika mereka melakukan kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Nah, itulah kita orang tua harus bisa menakar. Gimana caranya? Nah, kalau yang sudah satu, kalau kesalahannya anak belum tahu, ya itu salah, kita harus kemudian jangan gampang marah. Kita tanya, loh, kenapa kamu begitu? Kamu nggak tahu, nah itu nggak boleh. Iya, aku nggak tahu, nah, itu nggak boleh. Nah, kan anak suka begitu ya, mengerjakan sesuatu yang dia nggak tahu. Misalnya ya, apa namanya, dia main HP uminya, HP abinya, dia wah buka, dia pencet setelan pabrik, ya, reset factory. Akhirnya HP-nya ngeblank misalkan seperti itu. Kan karena nggak tahu dia itu. Nah kita, walaupun kita kesel, dongkol ya, kita sampaikan. Nah nanti HP Abi, HP Umi, jangan dimainin dulu ya, gitu kan. Kalau mau main, tanya sama Abi sama Umi dulu. Itu pelajaran buat kita juga sama buat anak. Kita nggak gampang marah. Atau anak misalnya tadi ya, dia pulang sekolah nilai matematikanya atau nilai pelajaran yang nggak bagus, karena mungkin dia belum tahu cara mengerjakannya. Nah, kita bantu di sana itu. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali masih terulang juga, ada waktunya kita harus lebih disiplin, lebih tegas di dalam menegur anak. Karena sudah diberikan dulu penjelasan. Jadi jangan dulu menghukum anak, jangan dulu marahi anak. Kalau anak belum diberitahu apa kesalahannya dan harusnya bagaimana. Nah, gitu barangkali ya. Bu Nida atau Mbak Nida Hanifah begitu. Iya. Eh, Baik, Alhamdulillah ya. Saya jadi teringat banyak sekali nih yang eh, kecolek nih saya nih. Jadi eh, misalkan di jalan ya, kadang-kadang kita susah juga tuh nahan emosi gitu ya. Dari Pak Taufik dan Mbak Nida sudah eh, puas katanya ya. Jadi Pak Taufik mungkin kalau ada yang mau ditanyakan eh, lanjutannya silakan kami tunggu. Tapi ini setia menarik jadi mungkin 3 poin yang saya tadi eh, apa highlights ya dari jawaban Ustadz. Yang pertama memang kita itu kayak atlet ya, harus kayak atlet. Jadi selalu 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 latihan, termasuk dalam memanage emosi ya. Gitu. Sehingga ketika datang satu masalah yang mungkin itu bikin kita kaget, kita sudah tahu tuh ya, sudah terbiasa melakukan emosi. Yang kedua, nah ini yang kadang saya sendiri masih masih merasakan terperangkap ya. Artinya kita mindset itu menganggap anak-anak itu eh, sama dengan kita, sama dengan kita. Sehingga ya
pikiran orang dewasa kita anggap si anak-anak sudah sampai gitu ya. Nah ini kan nggak bakal nyambung gitu ya. Belum lagi ada nge-lag di sisi komunikasi gitu ya. Dan yang ketiga tadi yang lembek atau tidak mungkin itu bisa dikaitkan dengan konsep keadilan kali Sat ya. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan ya, bukan disamaratakan semua gitu ya. Mungkin itu ya, kalau mudah-mudahan nggak salah ya, saya ngambil kesimpulan seperti itu. Pak Taufik sudah menjawab, insya Allah sudah jelas Ustaz. Bismillah, semoga dimudahkan dalam melatih diri. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua juga dimudahkan. Seperti itu Pak Taufik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan yang terakhir ini ada dari Ibu Ita ya. Ibu Ita. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana supaya anak-anak tidak ikut-ikutan ngomong kasar saat bermain dengan Ya, teman-temannya? Ya. ya. Apa temannya nggak boleh dimain sama anak-anak kita, diusir aja, atau gimana Ustaz? Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak itu memang sosok yang paling gampang, paling cepat mengimitasi lingkungan ya. Itu anak-anak tuh begitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak paham kan bahwa itu ucapan kasar, ucapan kotor. Yang dia lihat temennya suka ngomong begitu dan kayaknya temennya asik ngomong begitu dia ikuti begitu kan. Itu anak, sosok yang paling cepat mengimitasi lingkungan. Gimana caranya? Satu, tadi ya, jangan dulu marah bunda ya atau ayah ketika anak ngomong kasar, ngomong kotor. Karena mungkin dia nggak tahu maksudnya apa, tujuannya apa dia nggak tahu. Nah kita beritahu, tanya, abang, abang dapat omongan itu dari siapa? Oh dari ini teman-teman aku. Abang tahu nggak itu artinya? Enggak. Nah itu nggak boleh bang ya. Itu kata-kata nggak baik. Itu kata-kata yang jorok, kotor, kasar. Jangan manggil teman dengan sebutan seperti itu. Ya, kenapa? Abi nggak seneng, Abi nggak ridho, Umi juga nggak ridho. Apalagi Allah nggak ridho juga begitu. Anak Muslim kalau bicara harus yang baik. Jadi pertama, mungkin dia belum tahu kata-kata itu nggak baik dan sebagainya. Nah, kita beritahu makanya gitu ya. Nah kalau sudah dua tiga kali masih berulang, baru kita berikan sanksi itu kan. Misalnya bisa kita jewer ya, atau mulutnya gitu kan. Eh, kan Umi udah bilang itu nggak boleh kayak begitu, kok masih diulang? Nah, jadi ada sanksi kalau sudah kita sampaikan tapi masih diulangi juga, kita berikan sanksi ya. Nah, gimana supaya kemudian nggak terulang ini? Ya, tadi kita pahamkan. Tadi pertama, yang kedua kita berikan sanksi. Kemudian ya, kalau sedang kumpul teman-temannya di rumah kita sampaikan. Ayo siapa nih yang kalau main suka ngomong kata-kata yang kata kasar, yang kotor. Nih ibu nih suka denger nih, ada yang suka ngomong gitu. Siapa itu? Kita nasihatin bareng-bareng. Ingat ya, kita kan anak-anak muslim nih anak-anak. Kalau bicara yang baik, yang asal, nggak boleh ngomong begitu ya. Nah, jadi kesempatan kalau sedang kumpul di rumah kita ya, kita sampaikan supaya anak-anak sama-sama paham, begitu ya. Dan kalau masih juga lingkungan ini nggak sehat, kita memang berikan coba kekebalan pada anak. Sampaikan pada anak, abang, kalau teman-teman ngomong kasar, ngomong kotor, abang jangan ikut-ikutan, ya. Eh, abang boleh pilih, nih. Abang nggak usah main sama teman-teman, atau abang mau main sama teman-teman, tapi abang jangan ikut-ikutan ngomong kasar, ngomong kotor. Nah, kita berikan opsi pada dia untuk kemudian bersikap, ya. Kalau ternyata dia memilih, kalau kalau di rumah aja deh, aku nggak mau nanti dihukum lagi sama Umi. Nah, itu oke, seperti demikian. Tapi kalau dia ternyata aku mau main di luar tapi aku mau jaga. Kalau dia bisa membuktikan is oke juga begitu. Jadi memang pada anak-anak itu kita berikan senantiasa edukasi dulu. Ya bukan marah dulu tapi edukasi dulu. Mudah-mudahan jawabannya bermanfaat Bunda ya. Baik. Alhamdulillah. Ibu Ita, ada yang mau ditanyakan balik mungkin? Tapi Alhamdulillah tercerahkan Ustadz. Alhamdulillah tercerahkan. Ya memang kalau kita bicara masalah parenting nggak habis-habisnya ya Ustadz ya. Karena kan kehidupan itu dinamis ya. Jadi kadang kita waktu usia 20-30 kondisinya seperti ini ya menghadapi eh, orang tua menghadapi kita bagaimana. Sekarang kita sebagai orang tua menghadapi anak dalam kondisi yang seperti ini juga kita harus pinter-pinter ya dan banyak-banyak belajar gitu ya bagaimana menghadapi mereka. Dan yang paling penting memang jangan sampai ego kita itu mungkin eh, menghancurkan komunikasi kita ke anak gitu Ustaz ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah eh, kalau memang tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, saya
kira mungkin kita akan tutup dulu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan yang Masya Allah begitu amazing ya dari Ustadz Muhammad Iwan Yanwar. Beliau adalah penulis buku yang produktif. Saya kenal lama dengan beliau, baru tersambung beberapa waktu ini, tapi Masya Allah buku-bukunya itu menarik. Kalau dulu, kalau nggak salah, fokus di remaja ya, Ustadz ya. Sekarang ini mungkin karena anaknya, putranya udah 4, jadi fokusnya ke parenting. Dan beliau ini juga sebagai konsultan, apa istilahnya itu? Eh, Rumah tangga ya, atau parenting ya, konsultan. Jadi bagi teman-teman yang mudah-mudahan bukan keluarga kita, tapi andai Allah memberikan musibah kepada teman atau kerabat kita yang memang sedang ada masalah, diberikan ujian mengenai keluarga, silakan bisa berkonsultasi langsung dengan Ustadz Iwan Yanwar. Siap ya, Ustadz ya? Baik, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya di sini. Memang kita hanya ber-18 orang ya, tadi ada 20 orang. Tapi insya Allah bukan sedikitnya, tapi manfaat yang kita akan terima di forum kita ini. Dan insya Allah ada ribuan malaikat yang menyertai kita dari awal hingga akhir, yang mudah-mudahan itu menjadi penguat kebaikan di akhir Ramadan kita ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin di akhir acara ini saya mau nodong langsung aja nih ke Ustadz untuk sekalian memimpin doa kita sekaligus nanti saya tutupkan. Oh ya, satu hal yang eh, saya terlupa. Nanti insya Allah apa rekaman ini akan kami share di medsos ataupun di YouTube yang kami adakan di baik di Amazing Sedekah maupun di Indonesia Berbagi Kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa nanti eh, meluangkan waktunya untuk melihat lihat program-program kami ataupun informasi-informasi yang kami berikan. Baik, itu saja mungkin Ustadz bisa dibantu dan ditutup dengan doa Ya. untuk kita bersama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat Rabbak fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal wal afa indal hisab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Mudah-mudahan sekali lagi kita pertama keluar dari Ramadan menjadi apa yang Allah inginkan sebagai la'alakum tatakun ya. Yang kedua juga sesuai dengan tema webinar hari ini, pasca Ramadan kita bisa menjaga keistiqomahan kita baik dalam diri kita sendiri maupun menjaga anak-anak kita untuk tetap kenceng di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya sebagai pengelola webinar ini atas nama Amazing Sedekah Indonesia Berbagi Kebaikan.
Kami haturkan terima kasih banyak jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Iwan Yanwar dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Semoga Allah selalu menguatkan kita dalam kesehatan, kelapangan, keberkahan, terutama bisa meningkatkan ibadah kita di akhir-akhir Ramadan ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di eh, webinar lain. Terima kasih Ustadz Iwan Yanwar dan teman-teman sekalian. Jazakallah khairan Ustaz. Kebaikan. Indonesia berbagi kebaikan. Indonesia berbagi kebaikan. Indonesia Berbagi Kebaikan (IBK) merupakan kependekan dari Yayasan Gerakan Indonesia Berbagi Kebaikan, sebuah lembaga filantropi yang fokus dalam mengurangi permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masyarakat melalui program kebaikan yang terukur dan berdampak sosial besar. Adapun program kebaikan dari Indonesia Berbagi Kebaikan diantaranya wakaf produktif, pengelolaan usaha yang produktif dan berkelanjutan, sarana air bersih, pengadaan sarana air bersih di daerah minim akses air bersih, Al-Quran dan pembinaan, penguatan mindset generasi muda, milenial, Gen Z, dan baby boomer dari hantaman budaya hedon. Bangun masjid, pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas masjid. Bangun pesantren, pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas pesantren. Kapal kesehatan, pembiayaan kegiatan sosial seperti pelayanan kesehatan di daerah pelosok, donor darah, sunat massal atau yang semisal. Kemanusiaan dan kebencanaan, program cepat tanggap, 100% zakat mal, penyaluran zakat harta 100% untuk asnaf. Adapun pemetik manfaat dari program-program Indonesia Berbagi Kebaikan diantaranya pesantren pelosok, santri dan pelajar, yatim duafa, masyarakat pelosok, UMKM, penyintas bencana, dan peternak plasma. Kolaborator penggerak kebaikan bersama IBK ada Badan Wakaf Al-Quran, Amazing Sedekah Foundation, Ternak Park, Mafatih, Rumah Quran Nur Quran, temukan kami di sosial media. Indonesia Berbagi Kebaikan.